Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, football lovers, bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia dan tentunya di cerita bola terkini. Kali ini kita akan membahas mengenai timnas Indonesia yang baru saja dikalahkan oleh timnas Qatar di Piala AFC 2024 dan memberikan kesan yang sangat-sangat buruk bagi timnas Indonesia ketika bertandang di Qatar tentunya, dengan kepemimpinan wasit yang sangat-sangat kontroversial, membuat timnas Indonesia merasa dirugikan dengan berbagai hal yang diberikan pada saat keputusan-keputusan dadakan dilakukan oleh wasit tersebut. Siapakah wasit tersebut? Ya, wasit tersebut adalah wasit yang dikatakan memiliki pengalaman yang cukup banyak, benar adanya, dikatakan memiliki jiwa profesional, benar adanya, namun ketika dipraktekkan secara langsung timnas Qatar bertanding dengan timnas Indonesia U23, nyatanya hal-hal yang sepele menjadi kontroversi. Dan inilah yang kita akan bahas di cerita bola terkini. Ya, football lovers dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua pecinta sepak bola Indonesia, karena kita akan membahas secara terbuka di sini. Kalian bisa komentar di lini komentar, asalkan komentarnya sopan, maka kita akan langsung jawab dan kita langsung berikan tanggapan. Memang kondisi yang terjadi di timnas Indonesia saat ini adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat kronis, karena ketika awal perdana timnas Indonesia bertanding melawan timnas Qatar, kemudian dikalahkan 2-0 dengan hasil yang sangat-sangat buruk bagi timnas Indonesia, karena seharusnya ini adalah peluang pertama bagi timnas Indonesia untuk menjadikan timnya, yaitu timnas Indonesia, menjadi tim yang sangat-sangat terbukti kualitasnya, terbukti kemampuannya dengan adanya pertandingan hampir 2 jam ya, hampir 2 jam, karena 90 menit kemudian ditambah waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Ini menjadi sebuah pembuktian bagi timnas Indonesia. Permainan dengan 9 pemain bisa dibuktikan penuh dengan drama, yang mana pemain timnas Qatar kebanyakan mendramatisir segala kondisi yang ada di lapangan, yang mana mereka ketika tersenggol sedikit oleh timnas Indonesia jatuh, mulai memberikan drama yang sangat krusial ya, sembari merasakan kesakitan, padahal yang sakit sebenarnya adalah pemain timnas Indonesia. Dan dengan pemain yang sangat minim, 9 orang, dengan akumulasi kartu merah 2 orang, yaitu Ivar Jenner, kemudian juga Ramadan Sananta, yang diberikan hadiah kartu merah oleh sang wasit krusial. Ini menjadi sebuah kelemahan bagi timnas Indonesia menurut timnas Qatar. Tapi berbanding sangat terbalik, justru pemain timnas Indonesia di menit-menit akhir terus menggempur dengan banyaknya peluang, namun sayangnya keberuntungan belum masuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, dikarenakan ada hal yang mungkin bisa saja terjadi pada wasit yang memimpin di pertandingan AFC, tepatnya di Qatar pada waktu lalu. Mengingat Qatar adalah ya tuan rumah yang pada saat itu menjadi lawan sangat-sangat krusial lah ya, kembali kita katakan krusial, karena kondisi yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat tidak mengesankan bagi timnas Indonesia. Bahkan Coach Sintayong terkena kartu kuning hanya karena memprotes hal yang dilakukan oleh wasit. Itu bisa berubah dalam waktu beberapa detik saja, mengingat saat timnas Qatar pemain yang melakukan pelanggaran dengan pelanggaran yang cukup mengejutkan sebenarnya, agak lumayan parah, tapi justru malah diberikan kartu kuning, walaupun sempat hampir mengeluarkan kartu merah. Namun dalam waktu seketika
ia hanya mengeluarkan kartu kuning untuk pemain timnas Qatar. Sebaliknya, ke timnas Indonesia, para pemain diperlakukan ya secara tidak langsung agak lebih sensitif ya. Kenapa dikatakan sensitif? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh timnas Indonesia, baik itu hanya sekedar menyenggol ataupun refleks yang dilakukan oleh Rizky Ridho, membuat pemain kita mendapatkan pelanggaran, sehingga pada akhirnya Ivar Jenner, Ramadan Sananta terkena kartu merah. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga bagi manajemen timnas Indonesia, terutama Bapak Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir, yang langsung melayangkan protes kepada tim AFC, mengingat laga ini adalah laga yang penting bagi timnas Indonesia, terutama bagi pertumbuhan perjuangan dari skuad Garuda Indonesia, baik dari mulai usia junior hingga senior. Dan timnas U23 ini adalah kerangka dari timnas senior kita, sehingga memang ketika kita dirugikan, tentu Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tak tinggal diam. Beliau memiliki jutaan pengalaman di bidang sepak bola. Tentu ia sangat memahami bagaimana dan apa yang harus ia lakukan pasca pertandingan yang sangat-sangat pelik ini ya, yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan drama, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua penggemar sepak bola Indonesia. Bahkan Coach Sintayong setelah terkena kartu kuning hanya bisa tersenyum sinis melihat para wasit memberikan keputusan-keputusan yang sangat-sangat buruk di laga perdana timnas Indonesia di Piala AFC, tentunya di Qatar. Dan ketika pertandingan timnas Indonesia ini menjadi sebuah hal yang sangat unik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia, maka berita ini telah sampai ke penjuru negeri. Tragedi dari Ramadan Sananta terkena kartu merah, Ivar Jenner terkena kartu merah, kemudian beberapa pemain terkena kartu kuning dengan hal-hal yang sangat-sangat lucu. Karena dikatakan lucu, mereka yang melakukan pelanggaran ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikatakan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu parah seperti itu, sehingga seolah pemain timnas Indonesia melakukan pelanggaran yang cukup parah. Dan sebaliknya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, ketika timnas Qatar para pemainnya itu melakukan pelanggaran, namun justru dibiarkan saja, bahkan hanya dibuahi kartu kuning, dan tidak terdapat kejanggalan tersendiri terhadap pemain timnas Qatar ketika melakukan pelanggaran. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seluruh penggemar sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Yang harus dilakukan dan yang harus diperhatikan adalah etika kita. Kita patut mencontoh para supporter timnas Indonesia yang berada di Qatar pada saat itu selalu hanya menyoraki atau bahkan hanya diam ketika wasit melakukan keputusan-keputusan yang tidak enak dilihat, tidak enak didengar, dan tidak enak disaksikan. Bagaimana dengan mereka yang menyaksikan secara langsung di stadion? Mereka hanya bisa terdiam atau bahkan mereka maksimalnya hanya bisa menyoraki gitu. Dan kita yang ada di rumah yang menonton secara live di TV ya, ini merasakan begitu besar atmosfer emosi di dalam hati kita melihat keputusan-keputusan yang sangat unik dilakukan oleh wasit, begitu sangat panas di hati kita. Bahkan saya sendiri sulit berkata-kata begitu ya, menantikan pertandingan timnas Indonesia yang penuh dengan optimis, penuh dengan semangat juang yang cukup tinggi. Bahkan Coach Sintayong telah melakukan berbagai cara. Dan sebelumnya kemarin saya sudah membuat video juga bahwasanya Coach Sintayong akan melakukan yang terbaik bagi timnas Indonesia, dan saya pribadi merasa optimis dengan tim yang telah dibuat oleh Coach Sintayong. Bahkan Coach Sintayong dengan percaya diri menargetkan masuk dalam 4 besar. Tentu ini adalah perhitungan yang sangat luar biasa bagi Coach Sintayong, telah memperkirakan bahwa tim-tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia ini menjadi tim yang akan
dikalahkan oleh timnas Indonesia atau minimal imbang. Setidaknya timnas Indonesia mampu mengimbangi para pemain-pemain yang akan menjadi lawan atau target bagi timnas Indonesia untuk melaju ke 4 besar. Apakah ini bersangkutan dengan kontrak Coach Sintayong? Maka hal ini bisa dikatakan ya, bisa jadi ini akan bersangkutan dengan kontrak Coach Sintayong. Namun jika kita beranggapan bahwasanya Coach Sintayong tidak akan diperpanjang setelah kekalahan ini, tentu tidak. Karena ya, kita bisa lihat bersama, kita bisa lihat bagaimana pertandingan sangat unik, sangat-sangat di luar dugaan kita seperti itu. Mengingat timnas Indonesia di awal pertandingan terlihat mempelajari bagaimana skema permainan dari timnas Qatar, selalu berusaha bermain cepat. Timnas Qatar bermain dengan cepat, passing to passing, long ball jarang dilakukan, justru dari kaki ke kaki saja. Dan timnas Indonesia melakukan long ball yang ya bisa dikatakan kurang maksimal ketika di awal-awal pertandingan. Namun kita lihat bersama ketika teguran-teguran keras dilakukan oleh wasit yang sangat kontroversial tersebut. Dan saya akan malas sekali menyebutkan namanya karena sangat terngiang-ngiang di hati dan perasaan ya. Dan membuat hati dan perasaan kita itu ketika mengingat namanya ataupun melihat ulang gitu ya, videonya di siaran ulang, itu rasanya pahit bener, sakit bener gitu ya, dengan keputusan-keputusan yang sudah dilakukan gitu. Ini bikin baper banget memang sebenarnya. Namun ya, kita selaku penonton, selaku pengamat, selaku influencer ataupun pembicara tentang sepak bola, ya mau tidak mau harus menyampaikan bahwasanya memang ini adalah pertandingan AFC yang sangat-sangat dicekam keras oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia, karena ini adalah pertandingan yang sifatnya bukan hanya hiburan, tapi ini juga sebagai alur bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia merasa yakin bahwasanya pemain timnas Indonesia mengalami perbedaan gitu ya, mengalami banyak hal perubahan yang lebih positif dari sebelum-sebelumnya di tangan Coach Sintayong, dan kerangka timnya pun sudah jadi seperti itu. Dan hanya melakoni pertandingan, sehingga pertandingan ini ya sangat-sangat ditunggu, sangat-sangat dinantikan bagaimana pemain timnas Indonesia mendapatkan tempat terbaik nantinya seperti yang ditargeti oleh Coach Sintayong berada di 4 besar. Namun nyatanya hal ini menjadi hal yang sangat buruk terhadap ingatan para penggemar sepak bola Indonesia, di mana sang wasit sepertinya lebih memihak ke sebelah pihak, yaitu di timnas Qatar. Keunikan dari pertandingan ini adalah ketika timnas Indonesia mendapatkan kartu kuning, kemudian teguran-teguran keras, dan beberapa menit mulai di babak pertama berakhir, timnas Indonesia berusaha mendapatkan celah untuk menggempur pertahanan lawan, yaitu pertahanan dari timnas Qatar, setelah adanya tendangan penalti yang dilesakkan oleh pemain Qatar atas kesalahan yang dianggap kesalahan oleh wasit terhadap Rizky Ridho, di mana Rizky Ridho secara tidak langsung refleks menyikut lawan, dan ini menjadi keputusan juga yang sangat krusial dari wasit VAR asal Thailand, dan menjadi sebuah keberuntungan bagi timnas Qatar untuk melesakkan 1 gol ke gawang Hernando pada saat itu. Dan Hernando pun yang biasa menahan tendangan-tendangan penalti pada saat itu juga mengalami ketidakberuntungan, salah menebak arah. Namun awal mulanya tentu keputusan wasit inilah yang membuat kekecewaan para penggemar sepak bola Indonesia tentunya, atau semua penggemar yang ada di dunia lah ya, semua penggemar sepak bola yang ada di dunia. Bahkan ada beberapa pemain-pemain bintang yang mengomentari kualitas dari wasit tersebut. Bagaimana wasit tersebut memberikan keputusan yang kadang lambat, kadang cepat, bahkan
ketika offset pun ya memang menggunakan VAR ya, agak lambat keputusan itu. Namun keputusan yang lambat ini juga merugikan bagi semua pemain. Ketegangan ada di pertandingan tersebut, malah keputusannya diperlambat. Ada juga keputusan yang terlalu cepat ketika memutuskan kartu merah atau kartu kuning. Dan hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi semua penggemar sepak bola tentunya. Wasit memang hakim di tengah lapangan. Dia adalah pemutus keputusan. Namun ada kalanya wasit juga harus mengkoreksi, apalagi di situ sudah terdapat VAR yang mampu melihat secara langsung ataupun tidak langsung kesalahan dari pemain dan dapat diputuskan secara langsung pula oleh wasit dengan mata jelinya, dengan mata yang sudah di-training sebagai wasit profesional, disumpah sebagai wasit profesional baik di kelas nasional maupun internasional, baik di negaranya sendiri maupun di negara-negara lain. Nah, ini menjadi sebuah kepentingan bagi semua pemain bola, sehingga memang keputusan-keputusan yang membuat kerugian bagi pemain timnas lawan atau pemain timnas yang dibela, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat kontroversial, sangat-sangat viral begitu ya. Dan hal ini terjadi pada laga perdana timnas Indonesia melawan timnas Qatar U23. Dan tentunya hal yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir juga tidak salah. Tentu ada rasa kecewa, jangankan beliau, semua penggemar sepak bola Indonesia, baik yang nonton secara langsung maupun yang tidak langsung, itu merasa kecewa dengan kepemimpinan wasit tersebut. Keunikan-keunikan yang terjadi di lapangan hijau Qatar. Pertandingan perdana timnas Indonesia mengukir banyak hal yang membuat penggemar sepak bola Indonesia terobati rasa kekecewaannya. Kecewa bukan kepada pelatih Coach Sintayong, bukan kepada para pemain, justru pada wasit begitu. Kepada wasit, semua penggemar sepak bola Indonesia, semua penggemar sepak bola tentunya, entah itu penggemar sepak bola Indonesia maupun penggemar sepak bola siapapun itu, merasa kecewa dengan wasit tersebut karena keputusan yang sangat buruk. Namun dengan permainan, segi permainan timnas Indonesia sangat baik sekali. Seperti yang saya katakan tadi, dengan bermain hanya 9 pemain, justru pemain timnas Qatar sangat kelimpungan dengan kualitas pemain timnas Indonesia yang selalu menggempur. Sayangnya Rafael Struijk menendang bola tak sampai masuk ke gawang, justru membentur tiang gawang. Pada akhirnya tidak masuk. Dan ada beberapa kesempatan-kesempatan lainnya yang membahayakan gawang lawan. Namun sayangnya lagi-lagi, hal yang menggagalkan semangat para pemain timnas U23 kita adalah wasit. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat buruk, sebuah hal yang sangat tidak baik bagi timnas Indonesia. Meskipun ada kesempatan lainnya dengan melawan timnas lainnya nanti yang berada di satu grup bersama timnas Indonesia. Bagaimana komentar kalian tentang timnas Indonesia saat ini? Tentu hal yang positif ada di benak pikiran kita bersama. Tentu sama pikiran kita. Pemain timnas Indonesia memiliki permainan yang sangat baik. Meskipun pemain abroadnya pada saat laga pertama hanya ada Nathan, Arhan Pratama, kemudian ada Rafael Struijk di situ, ada Marcelino di situ. Mungkin hanya 4 orang saja yang bermain abroad. Namun terlihat kualitasnya, meskipun pemain Liga 1, pemain Liga tertinggi di Indonesia, kasta tertinggi, mereka tetap melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang sangat-sangat positif menurut saya ya. Karena pemain timnas Indonesia juga memiliki kekompakan yang cukup baik, konsekuen dengan apa yang dilakukan. Namun ada beberapa kelemahan yang patut diperbaiki, seperti Rio Fahmi yang seharusnya lebih sabar, lebih
teliti lagi dan lebih agresif lagi dalam hal menjaga bola, mengumpan atau passing, juga harus lebih sabar lagi seperti Komang Teguh gitu ya. Rizky Ridho juga jauh lebih jaga jarak. Dalam artian di sini jaga jarak adalah tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja seperti yang dilakukan saat menyikut lawan, walaupun itu tidak sengaja, namun disitulah celah para wasit yang ingin viral ini menghadiahi kita kartu atau bahkan memberikan hukuman yang membuat para pemain timnas Indonesia merasa dirugikan. Ramadan Sananta adalah predator timnas Indonesia di lini depan. Saat ini diberikan kartu merah, dimatikan kartunya. Agar supaya apa? Mungkin, bisa saja terjadi Ramadan Sananta tak dapat bermain di laga berikutnya. Ini menjadi kerugian yang sangat luar biasa, karena kita hanya mengandalkan Rafael Struijk selaku lini depan kita. Ada Hoki Caraka yang bergerak cepat seperti Rafael Struijk pergerakannya. Namun sayangnya Ramadan Sananta yang memiliki kokoh cukup baik di tubuhnya, kemudian sebagai pemantul cukup baik, headingnya juga cukup baik. Ini menjadi kelemahan timnas Indonesia nantinya. Harapannya Bapak Erick Thohir berhasil mengusut tuntas, memprotes ke pihak AFC dan menyelesaikan semua permasalahan di balik kekalahan timnas Indonesia dengan skor 0-2. Timnas Indonesia kalah, namun timnas Indonesia melakukan yang terbaik dan kualitasnya terlihat, disaksikan secara langsung maupun tidak langsung oleh seluruh penggemar timnas Indonesia. Kemampuan timnas Indonesia sudah sangat baik. Target Coach Sintayong sudah sangat benar. Namun yang salah adalah kebenaran dari seorang wasit. Dibutuhkan wasit yang netral, tidak memihak manapun, dan mampu memimpin di lapangan tengah dengan cara yang baik pula. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Kita saksikan timnas Indonesia selanjutnya bertanding. Nanti kita akan bikin video lagi bagaimana persiapan timnas Indonesia dan bagaimana perkembangan dari timnas Indonesia yang dicurangi oleh wasit. Ini adalah dugaan, karena bagaimanapun wasit memberikan keputusan mungkin bisa jadi tidak bisa berubah. Namun Bapak Ketua Umum PSSI kita memprotes, ini adalah hal yang positif, hal yang sangat membangkitkan semangat para pemain timnas Indonesia, membangkitkan semangat para supporter timnas Indonesia untuk terus mendukung, memberikan semangat, mendoakan agar timnas Indonesia tetap melakukan yang terbaik, tetap bersemangat meraih target berada di 4 besar di Piala AFC 2024 ini. Dan kita doakan juga semoga Coach Sintayong segera mendapatkan hasil kontrak yang lebih panjang agar timnas Indonesia baik di usia junior sampai ke senior mendapatkan pengalaman, kerangka tim, dan progres yang jauh lebih baik, dan jauh lebih baik. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua penggemar sepak bola Indonesia. Terima kasih buat Anda yang sudah setia selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang. Saya Johan pamit undur diri. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.